Jadi saya melihat, bukan melihat, tadi pagi saya tahu kalau beberapa ada yang dari pendidikan matematik ya, artinya sudah tidak masalah lagi terkait dengan statistik multivariat sebetulnya. Itu sebabnya eh, pendekatannya tidak pendekatan murni apa ya, tidak pure statistik murni, enggak, karena statistik itu statistik yang kita pelajari adalah sebagai Recording in progress. alat bantu alat bantu Anda dalam melakukan penelitian. Jadi bukan, kita tidak mengkaji matematik, eh, statistik sebagai eh, ini sudah direkam. Oke, rekamnya berkali-kali nih. eh Kembali lagi ya, saya sampai mana tadi. Jadi yang kita kita lakukan adalah pendekatannya adalah pendekatan langsung aplikasi ya. Jadi pendekatan, kalau saya punya riset seperti ini, kemudian aplikasinya seperti apa. Nah, karena pendekatannya aplikasi, di awal kita akan bermain dengan menggunakan SPSS sebetulnya. Walaupun nanti Anda yang menggunakan statistik ya, itu harus bergeser ya, harus bergeser perhitungannya tidak dengan menggunakan SPSS. Kenapa begitu? Karena kalau Anda publikasi, karena SPSS itu berbayar, maka Anda tidak boleh mempublikasikan perhitungan dengan bantuan SPSS, sebetulnya gitu ya. Sehingga akan sangat baik kalau Anda belajar program R, sebetulnya gitu ya, program R. Nah, untuk melihat apakah program saya valid atau enggak, Anda bisa mensejajarkan dengan output yang ada di SPSS. Jadi itu ya. Jadi kenapa saya masih bertahan dengan SPSS? Anda boleh menggunakan program R, gitu sudah banyak apa namanya, program, sudah banyak panduan buku terkait dengan statistik multivariat dengan menggunakan program R. Jadi Anda tinggal copy paste sebetulnya untuk input di program R, gitu. Eh, tetapi gitu ya, harapan saya adalah Anda bisa melihat, mengecek apakah program yang disusun itu sudah valid atau belum untuk menghitung hal yang sama. Jadi kita bandingkan dengan SPSS gitu. Tapi saya tidak akan eh, bekerja dengan program R, saya tetap bekerja dengan SPSS gitu ya, sebagai eh, cara cepat untuk perhitungan gitu ya. Nah, nanti kita lihat nanti di SPSS itu defaultnya rumusnya seperti apa. Itu sebagai apa, pengantar dari saya. Kemudian ini RPS-nya dan tagihannya adalah sebetulnya semi riset ya. Apa istilah kan, mini riset gitu. Mini riset. Mini riset itu apa? Mini riset nanti Anda akan mencoba menggunakan salah satu eh, metode yang ada di multivariat untuk mengambil kesimpulan eh, dalam mini risetnya gitu ya. Jadi Anda nanti akan menyusun karena mini riset, kemudian settingnya adalah berupa naskah publikasi gitu ya. Jadi berupa draft naskah publikasi. Jadi betul-betul adalah mini riset. Kemudian di sini ada tertulis tes tertulis, tapi sebetulnya biasanya saya geser tes tertulisnya adalah sebelum mini riset itu kan dilakukan laporannya di ujian akhir ya, ujian akhir semester. Nah, tesnya itu digantikan dengan Anda akan presentasikan hasil analisis datanya dulu. Kan ini statistik itu hanya bagian dari analisis datanya dulu ya. Tapi meskipun analisis data kan tidak tidak tiba-tiba saya menganalisis, enggak kan, mestinya kan ada tujuannya dulu, mini risetnya seperti apa, kemudian Anda akan menggunakan bantuan statistik dalam pengambilan kesimpulan untuk melangkah atau menyimpulkan mini riset tersebut. Kan sebetulnya seperti itu ya. Jadi tetap meskipun bunyinya tes tertulis, sebenarnya adalah ini Anda harus mempresentasikan apa yang akan dikaji dalam mini risetnya dengan menggunakan bantuan statistik multivariat.
itu ada yang mau ditanyakan terkait dengan tagihan mata kuliahnya? Enggak ya? Kalau S3 kan biasanya tagihannya gitu ya. Makalah, makalah, makalah gitu kan memang begitu ya. Jadi makalahnya apa? Kalau saya ini tagihannya makalah, tapi posisinya yang harus ditonjolkan adalah teknik analisis datanya dengan menggunakan statistik multivariat. Ya, jadi betul-betul pendekatannya adalah pendekatan aplikasi. Kenapa? Karena memang eh, prodi kita adalah PIP, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Kenapa ada statistik sebagai mata kuliah utama? Karena statistik itu sebagai salah satu alat bantu eh, yang digunakan peneliti untuk mengambil kesimpulan. Kan sebenarnya gitu ya. Jadi itu gunanya statistik. Baik, kemudian kapan Anda mulai presentasi? Sama dengan yang kuliah tadi pagi. Ini saya tuliskan ini praktek sebetulnya ya, praktek. Di sini praktek-praktek itu artinya Anda yang akan mempresentasikan, kemudian apapun yang Anda akan gunakan dalam eh, analisis statistiknya untuk ini riset menggunakan statistik multivariat. Nah, biasanya kalau di PEP kebanyakan yang digunakan adalah dalam aplikasi pengembangan instrumen gitu kan sebetulnya ya. Uh, Lebih banyak ke sana. Kemudian kalaupun mau menggunakan statistik yang lain biasanya karena risetnya tidak hanya sekedar uji rataan gitu ya, tidak tidak seperti itu. Ya, tapi saya serahkan pada Anda lah. Anda mau menggunakan statistik yang mana. Cuman bobotnya mungkin kan akan berbeda ya dengan bobot yang kalau Anda menggunakan uh, yang sudah umum digunakan, misalnya gini ya, inferensi untuk rata satu populasi atau dua populasi, tapi melibatkan multivariat. Misalnya gitu. Kemudian ini RPS-nya, kemudian buku yang dipakai, sebetulnya ini juga saya belum mendapatkan buku alternatif yang menurut saya eh, cukup mewakili gitu, cukup lengkap dalam satu buku ada semua. Jadi tetap saya menggunakan bukunya Windsor ya. Ini biasanya yang buku standar untuk eh, aplikasi dari statistik multivariat. Ini nanti saya akan beri, sudah saya berikan ya kalau nggak salah ya. Sudah, Ini, Prof. ya, ini urutannya akan sama persis dengan yang ada di RPS ya sebetulnya. Jadi saya menggunakan alur ini untuk memberikan perkuliahan. Itu baik. Ada yang ditanyakan untuk jalannya perkuliahan statistik multivariat? Mohon izin, Prof. Iya, silahkan. Bertanya. Perkenalkan saya Yuni, Prof. Izin bertanya. Jadi untuk presentasi tes tertulisnya itu kita memilih misalnya salah satu jenis model multivariatnya ya, Prof, ya, yang akan digunakan untuk kita membuat ini riset nanti seperti itu ya, Prof, ya. Kurang lebih. Betul, sebetulnya kan presentasi itu karena naskahnya kan belum jadi gitu ya. Kalau di ujian Hmm, akhir kan Anda kan harus mensubmitnya dalam bentuk draft naskah ya. Kalau di betul. presentasi itu kan baru PPT gitu, baru alurnya aja. Saya memiliki mini riset tujuannya seperti ini, kemudian alat bantunya adalah dengan menggunakan statistik yang mana, kemudian hasil analisisnya seperti apa, sehingga simpulannya seperti apa kan baru baru seperti itu kan di eh, pada saat presentasi sebagai UTS gitu. Baik, Prof. Jadi seperti proposal begitu ya, Prof, ya, mungkin. Eh, Berencana ya, Prof, ya. Maaf. iya, rencana, tapi kalau analisis berarti kan sudah ada datanya ya. Berarti sudah ada data, Bu, dong. Sudah ada Ada datanya ya, aturan. karena kan Sudah sudah ada analisis. sudah betul menganalisis Hmm. gitu.
Gitu. Jadi Oke, kalaupun misalnya Anda punya baik Prof, penelitian yang terima kasih. sebelumnya, ya, yang sebelumnya mungkin analisisnya atau variabel yang terikatnya baru satu, Anda tambahkan satu variabel lagi, kemudian nanti analisanya menjadi seperti apa. Itu juga bisa. Atau karena Anda sudah masuk PEP, biasanya kan di awal-awal sudah ada draft proposal untuk penulisan disertasi ya. Dan mungkin Anda juga punya riset-riset yang sedang berlangsung, kemudian Anda akan coba menggunakan statistik multivariat. Kalau memang cocok ya. Itu mungkin. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Baik. Nggak masalah. Boleh aja kalau dirasa data yang kemarin itu cukup banyak kan kita biasanya riset itu datanya Mantap. berlebih ya. Ada data yang menurut Anda sangat baik dan itu belum belum terlalu eh, tertinggal ya datanya ya. Artinya datanya kan bisa abadilah gitu ya, masih bisa digunakan itu saya kira nggak masalah. Meskipun niatannya tidak dipublikasikan, paling nggak Anda belajar untuk menggunakan statistik multivariat dalam pengambilan kesimpulan. Sebenarnya motivasinya gitu ya. Jadi motivasinya adalah Anda mencoba menggunakan statistik multivariat untuk mengambil kesimpulan. Kan itu ya sebetulnya. Contohnya apa? Saya ingin mengambil kesimpulan apakah dalam penyusunan instrumen validasi saya dengan menggunakan analisis faktor misalnya gitu, validasi isi ya. Nah, itu betul nggak sih? Misalnya begitu kan? Itu salah satunya kan begitu. Salah satu aplikasi dari eh, statistik multivariat untuk pengembangan instrumen misalnya gitu. Tapi kan tidak hanya itu ya. Saya ingin menggunakan misalnya ini ada regresi kemarin, ada yang menggunakan regresi ini multi thread misalnya gitu kan diistilahkan multi thread ya karena regresinya yang digunakan banyak gitu garisnya sangat banyak sehingga menjadi multivariat gitu ya jadi garisnya sejajar gitu. Nah, tapi ini sebenarnya agak ditinggalkan ya untuk pendidikan yang regresi eh, model regresi itu kenapa begitu karena eh apa ya syaratnya biasanya nggak dipenuhi ya kalau satu orang diukur berkali-kali berarti kan sangat tinggi ya korelasinya ya karena satu orang diukur eh, menggunakan instrumen yang macam-macam berarti kan posisinya satu hasil pengukurannya korelasinya kan cukup tinggi satu dengan yang lain. Gitu ya. Jadi eh, biasanya ini ditinggalkan. Jadi biasanya ini juga saya tidak tidak saya bahas sih ya regresi linear, multivariat linear regresi. Ini multivariat linear regresi itu berbeda dengan regresi linear dengan banyak regresi linear kayak istilahnya. Regresi linear dengan variabel yang banyak ya itu berbeda dengan multivariat linear regresi. Ini Y-nya yang banyak, ada Y1, Y2. Tidak berarti bahwa hanya X1, kita punya X1, X2, X3, X4, itu bukan multivariat linear regresi ya. Tapi ada Y1, ada Y2. Masalah X1, yang satu terdiri dari X1, yang satu terdiri dari X2, itu nggak masalah. Itu ya, bisa diterima. Baik, saya kira ini karena dari ada yang dari matematika, ada yang dari apa, mungkin bisa bercerita ada yang sudah menggunakan statistik multivariat, bisa berbagi, atau yang sudah punya pengalaman dalam menganalisis atau menggunakan statistik multivariat dalam penelitian, mungkin bisa berbagi di sini. Saya belum pernah, Prof. S2 aku kualitatif. Dari jurusan apa ya? Jurusannya?
Tadi Bu siapa? ET Disna. Ah ya, Bu Disna Ya, pendidikan matematik ya. iya Prof dari Unsri, Universitas Sriwijaya. Nah, cuman menggunakan apa Dulu kualitatif ya. ya kualitas. Baik. Unsri itu Bu Prof Ratu ya, Prof Benar Ratu Prof, Prof ya. Ratu, Prof Zulkardi. Zulkardi, baik. Ada yang sudah menggunakan statistik multivariat? Saya tidak menguji ya, cuman menanyakan gitu. Adakah yang pernah menggunakan statistik multivariat? Itu aja sebetulnya. Biasanya juga kan ada yang mahasiswa S1 yang menggunakan apa? Variabel variabelnya lebih dari satu mungkin ya. Kalau izin Prof, kalau analisis jalur itu termasuk analisis multivariat atau bukan Prof? Analisis jalur Iya, kalau sudah sampai SEM, Structural Equation Modeling, itu sudah iya, eh, multivariat. Tapi kalau analisis jalurnya masih dihitung jalurnya sendiri-sendiri, itu iya, belum sampai. belum. Iya. Kenapa belum sampai kalau sudah Structural Equation Modeling, kalau analisis jalur itu kan sebenarnya sistem persamaan linear ya. Nah, Ya, kalau dianalisis satu-satu itu baru menyelesaikan persamaan linear secara sendiri-sendiri. hmm, parsial Nah, Mas ya Prof. parsial, betul. Kalau sudah menggunakan SEM, Structural Equation Modeling, berarti kita menyelesaikan sistem persamaan linear. Gitu. Nah, itu baru bisa sampai. Biasanya juga di sini kalau disertasinya harapannya menggunakan analisis jalur, tapi ternyata nggak fit-fit. Kemudian Hmm, digeser jadi eh, dengan menggunakan PLS ya, jadi hmm, parsial gitu. Kenapa begitu? Ya mungkin karena datanya jelek itu yang pertama. Kemudian yang kedua posisinya sebenarnya kurang ya. Seharusnya hmm, analisis jalur kalau variabelnya ada jalurnya ada berapa tuh ya. Misalnya empat ya. Empat variabel, ya, masing-masing variabel instrumennya ada 20 butir, 20 kali 5, 4, 20 kali 4 4, misalnya empat. dan masing-masing butir itu kan harus diwakili oleh 10 sebetulnya. Berarti Hmm, banyaknya sampel udah berapa tuh? Jadi kan 800. itu minimal, minimal. Hmm, Jadi semacam itu. Nah, kenapa masih ada yang masih ada yang bisa? Misalnya saya penelitiannya itu ingin menganalisis kepemimpinan manajerial, misalnya gitu. Ini di teknik mungkin ya, di teknik industri. Kan sampelnya susah banget ya. Kita ngambil manajer-manajer perusahaan mau dibayar berapa gitu kan susah banget ya. Nah, biasanya ada teknik di statistik itu yang namanya bootstrap ya. Jadi bootstrap itu cloning data. Nah, tapi ya itu, Anda juga harus eh, eh, memahami dulu ya cloning data itu gunanya untuk seperti apa. Jadi sangat-sangat mungkin meskipun datanya sedikit kita bisa menggunakan bootstrap untuk menggunakan apa teknik analisis tadi ya sehingga eh, kecukupan datanya terpenuhi. Sebetulnya kan biasanya kan dikhawatirkan kecukupan datanya tidak terpenuhi. Tapi saya kira kalau di pendidikan tidak harus menggunakan bootstrap ya. Kalau Anda sampelnya itu siswa, satu sekolah aja diambil. Satu sekolah SMP aja, SMP kelas 7 atau kelas 8. Itu kan satu SMP aja paralelnya biasanya kelas A, B, C, D, E minimal ya. 5 aja. 5 kali 30 kan udah 150. Ambil 2 SMP udah 300. Ambil 3 SMP kan sudah 400. Jadi kalau di sekolah dengan siswa itu sampelnya cukup banyak saya kira. Tidak perlu pakai bootstrap ya. Tapi kalau di teknik misalnya teknik industri ingin melakukan tadi ya, mengevaluasi di tingkat manajerial atau di perusahaan, maka sampelnya harus tercukupi ya mau nggak mau dengan bootstrap. Jadi statistik itu hanya alat bantu ya. Statistik itu hanya alat bantu saya kira.
Jadi tetap yang di belakang itu adalah penelitinya. Itu mungkin ya. Jadi kenapa masih ada disertasi yang menggunakan PLS, gitu yang parsial? Ya karena mungkin harusnya tidak menggunakan PLS, tapi harusnya menggunakan structural equation modeling seharusnya. Ya. Tapi tidak sampai. Tapi terus jangan berarti bahwa pokoknya seadanya ya nggak gitu juga ya. Kayaknya kok tidak baik ya. Kalau saya di awal saya sudah merancang, saya melakukan evaluasi secara sistem, itu kan logika sistem ya. Secara sistem jalur ini tuh terkait. Karena jalurnya terkait secara sistem, maka kan posisinya kan dia sudah sistem. Sehingga masuknya adalah structural equation modeling ya. Kalau logika di pendidikan matematik, ya kita menyelesaikan sistem persamaan ini ya. Sebetulnya. Tidak parsial lagi. Kalau parsial, memenuhi di persamaan satu belum tentu memenuhi di persamaan kedua. Itu di structural equation modelingnya. Itu mungkinnya, jadi saya tidak menjawab ya apakah PLS termasuk multivariat, mungkin rencananya dia multivariat. Tapi nggak sampai. Tetapi nggak sampai gitu. Saya kira tidak ada yang berkeinginan sudah digambar gitu, sudah dihubungkan gitu, terus ternyata menganalisisnya per jalur. Saya kira tidak ada yang berkeinginan gitu sebetulnya. Karena kan dia sudah berpikir sistem ya, seharusnya ya, sudah berpikir sistem. Gitu. Cuman karena tidak boleh mau mengubah data juga kan, mau nggak mau akhirnya Anda terus eh, ya menurunkan standar menjadi parsial. Gitu ya. Jadi tetap penelitiannya berlanjut, tetapi analisisnya dengan menggunakan parsial. Itu ya, mungkin mudah-mudahan nanti tidak seperti itu sesuai dengan harapannya. Itu sebabnya eh, paling enggak kalau berlatih mini riset, Anda tahu mitigasinya gitu ya, istilahnya mitigasi kan ya. Ya, betul. Hal-hal yang saya mau ke sana, tetapi eh, apa yang harus saya lakukan sehingga eh, apa ya tadi ya hal-hal yang tidak diinginkan bisa kita antisipasi lah gitu ya, sehingga pada saat saya menyusun disertasi itu bukan menjadi kendala lagi ya di teknik analisis datanya, karena kekurangan sampel, ketidak terpenuhinya segala macam seperti itu. Jadi kalau Anda tahu teorinya, maka saya harus apa, saya harus apa. Saya kira itu ya niatan untuk mempelajari eh, statistik multivariat. Jadi pendekatannya kenapa pendekatan dalam penelitian, tidak matematik pure ya, tidak tidak pendekatan statistik. Itu ada ada yang mau didiskusikan dengan sebetulnya? Ya, Prof, izin Prof. Uh, Ya, silakan. ya, Prof, saya mau tanya sedikit. Misalnya, penelitian itu menggunakan analisis regresi berganda dengan jumlah sampelnya di bawah 50, Prof. Apakah itu masuk di dalam statistik multivariat, Prof? Tidak, regresi linear berganda itu tadi yang saya bilang, itu sebenarnya regresi linear biasa aja. Regresi linear eh, yang harus multiple, yang harus banyak itu Y-nya. Kalau tadi kan berarti ketemu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X 1 ditambah beta 2 X 2 gitu kan. Nah, Ya, kalau multivariat linear regresi ada Y, Y1 sama dengan alfa 1 ditambah beta 1, satu X Y2 sama dengan A eh, alfa 2 ditambah beta 2 X. beta 2 X. Jadi yang harus banyak itu Y-nya. Yang multiple itu Y-nya, bukan X-nya. Kalau tadi berarti kan regresi linear berganda. Itu univariat. Karena Y-nya hanya satu. Berarti Prof, permisi Prof, saya mengkonfirmasi saja yang selama ini saya pahami itu statistik multivariat itu menganalisa
lebih dari dua variabel begitu. Dua variabel ini maksudnya berarti variabel Y-nya, begitukah, Prof? Atau X dan Y sama-sama misalnya harus lebih dari dua. Gitu. Y-nya yang lebih dari dua. Ya, Oh yang ya. lebih dari dua. Bukan X-nya. Kalau X-nya regresi linear berganda tadi disebutkan. Oh ya, oke oke. Independen. Gitu ya. Nah, kalau mau mau memahami yang regresi linear tadi, multiple regresi linear, coba regresinya dinaikkan dulu dengan dummy variabel. Sudah kenal dengan dummy variabel? Belum, Prof. Baru. Dummy, ya, dummy variabel misalnya sebetulnya di variabel saya itu ada variabel terkait dengan level latar belakang sekolah. Ada S1, ada S2, ada S3 tuh. Misalnya begitu. Nah, itu ya ada Hmm. X1, X2, S3. Nah, itu kan tidak eh, X-nya dia dalam bentuk kategori ya, tidak dalam Iya. bentuk. Nah, itu dia. Itu harus menggunakan dummy variabel. Kalau sendiri-sendiri kan sebenarnya kita bisa membuat garis persamaan untuk khusus yang S1, persamaan khusus yang S2, persamaan untuk yang S3. Berarti kan ada tiga tuh sebetulnya garisnya. Mm-mm. Terserah nanti Ya. misalnya terkait dengan pendapatan ya, pendapatan atau gaji. Kita akan melihat kesejahteraan kesejahteraan eh, Guru misal. ya, dilihat dari kesejahteraan itu ternyata dimulai dari latar belakang pendidikan. Berarti kan ada X1, X2, S1, S2, S3 itu kan sebagai variabelnya kan dalam bentuk kategori. Kemudian kedua misalnya ada eh, banyaknya penghasilan gitu ya. Ketiga apa kalau banyaknya berhasil menghasilkan dia paling nggak rasio ya jenis datanya ya. Nah Iya. itu aja kan sudah eh, yang tadi yang kategori kan nggak mungkin kan dibuat eh, sama dengan selevel dengan yang tadi pendapatan kan karena jenisnya beda. Nah itu harus hati-hati di sana. Jadi kalau mau mau bermain atau mencoba multivariat linear regresi model, ada baiknya mencoba dulu yang dummy variable, bermain di dummy variable. Dummy variable itu untuk data yang jenis kategori, Baik, Prof. yang dikategorikan bukan berbentuk rasio. Nah, ada baiknya juga mungkin Anda harus hati-hati dengan jenis data ya di statistik ya. Itu akan sangat-sangat baik saya kira memahami penggunaan statistik dari jenis datanya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Ada lagi, jadi sangat mungkin di kelas ini juga kita mencoba berdiskusi ya, mungkin yang selama ini kesulitan saat ini sebetulnya bagi mahasiswa atau tantangan ya, tantangan mahasiswa saat ini itu berbeda dengan tantangan di zaman saya. Kalau di zaman saya susah nyari sumber, tapi dapat sumber mesti benar. Kalau zaman Anda itu, zaman sekarang, sumber itu sangat banyak, tapi Anda harus menyeleksi mana yang betul dan mana yang keliru. Itu susahnya di sana. Tantangannya kan lain-lain ya. Kalau saya susah dulu nggak ada Google mencari, tinggal cari di Google apa itu akan susah. Jadi kalau zaman saya eh, mencari sumber itu sulit, tapi sumber yang terpublish itu mesti betul. Zaman sekarang banyak sumber, tapi Anda harus menyeleksi mana sumber yang benar dan mana sumber yang masih keliru. Itu ya. Jadi masih banyak yang menurut saya juga masih belum cocok, belum pas gitu ya. Mungkin ada yang mengatakan itu tadi ya, saya yakin betul tadi yang regresi linear berganda ada yang memasukkan ke dalam multivariat. Itu saya yakin begitu. Tapi kalau di buku ini enggak gitu. Tidak begitu. Ya, jadi mungkin bisa mereduksi hal-hal yang kita coba lihat ada di secara bebas gitu mana yang betul, maka sebaiknya Anda menggunakan sumber buku, tidak sumber yang ada di internet. Gitu ya. Baik, ada lagi? Hari ini sebenarnya saya mau mendiskusikan tentang matrik,
tapi ada banyak yang eh, dari pendidikan matematik. Saya kira mungkin nanti Anda bisa diskusi aja dengan teman-teman sendiri ya, terkait di sini yang dipelajari di bab awal itu terkait dengan matrik ya. Sebenarnya apa namanya mengenalkan istilah matrik sebetulnya ya, yang sangat mungkin sudah lupa gitu terkait dengan apa yang pernah dipelajari gitu ya sebetulnya ya. Apalagi kalau yang dari eh, S2, S1-nya bahasa ya. Di SMA sebetulnya sudah, tapi mungkin sudah sangat lama banget sehingga eh, sudah 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 lupa gitu ya. Sebelum sebelum kita diskusikan, ada yang mau didiskusikan dulu tentang jalannya perkuliahan? Saya sedikit aja ya ini, mungkin hanya 1 jam pertemuan sekarang. Nggak masalah ya, Bapak Ibu ya. Paling enggak memahamkan sebetulnya eh, apa yang akan kita pelajari. Kalau masalah statistik dengan statistika, Bapak Ibu sudah mahir banget ya membedakan apa itu statistik dan statistika gitu ya. Kalau tadi yang kita bicarakan multivariatnya, tapi statistik dan statistikanya sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau statistika gitu, Belum, Prof. dari yang Lupa. pendidikan matematika ini statistika itu apa dan statistik itu apa? Sebenarnya bisa searching di internet selesai gitu. Tapi mari kita samakan gitu ya. Samakan sebenarnya apa sih yang benar pemahaman terkait dengan statistika dan statistik gitu. Sudah ada yang mencari dan yakin betul itu statistika gitu. Oke. Yang lain setuju? Bapak Ibu, statistika itu terkait dengan keilmuannya yang pakai A. Statistika itu terkait dengan keilmuannya. Tetapi yang Ya, Prof. Selama statistik ini yang tadi, dibaca, ya, Prof. Saya sepemahaman dengan Pak Ahmad tadi. Statistik itu datanya, statistika ilmu yang mempelajari tentang. ada yang lain setuju bahwa statistika itu, kalau statistika setuju ya, terkait dengan keilmuannya. Tetapi kalau statistik, Angka-angka yang menjadi sumber data dan rujukan untuk mencapai kesimpulan. Berarti tidak hanya angka-angkanya, tetapi angka hasil dari pengolahan statistika juga. oke, jadi statistik itu ukuran-ukuran di dalam sampel, itu statistik. Sedangkan parameter itu ukuran-ukuran di dalam populasi. Itu tadi kalau statistik terkait dengan data, sebenarnya yang dimaksud dengan statistik adalah ukuran-ukuran di dalam sampel. Jadi kalau statistik mainnya di sampel gitu ya. Tetapi kalau bermain di populasi kita sebut dengan parameter. Nah, nanti Anda sudah harus bisa membedakan notasi atau lambang untuk masing-masing. Di statistik itu, di statistika, di keilmuan statistiknya, lambang rataan di sampel itu berbeda dengan rataan di populasi. Lambang variansi di sampel itu berbeda dengan di populasi. Ya, jadi kalau merumuskan hipotesis, lambangnya adalah lambang parameter, bukan lambang statistik kan?
Misalnya saya akan menuliskan H0 rataannya lebih dari 75 misalnya gitu. Tidak ditulis X bar lebih dari 75 enggak, tetapi new gitu ya. Kalau pengujian hipotesis. Kenapa? Karena memang ingin melakukan inferensi dari ukuran dari eh, sampel, kemudian kita akan generalisasikan ke dalam populasi gitu ya. Jadi notasi atau lambang yang digunakan mesti lambang di dalam populasi yang kita sebut dengan parameter. Ya, jadi parameter adalah ukuran-ukuran di dalam populasi, sedangkan statistik adalah ukuran-ukuran di dalam sampel. Ya, tadi kalau ada yang mengistilahkan statistik adalah data di dalam yang apa? Dat yang berkaitan dengan data, sebetulnya kata kuncinya lebih pada tadi ya, ukuran-ukuran di dalam sampel. Itu statistik. Baik, itu terkait dengan statistik dan statistika. Jadi biasanya yang sering terjadi seperti itu. Baik, kemudian apalagi ya yang itu ya kelihatannya hal itu ya yang sering diperdebatkan ya. Statistik dan statistika. Jadi yang kita pelajari adalah statistika multivariat, metode dalam multivariatnya. Nah, karena metode dalam multivariat banyak variabel sehingga kita menuliskannya dalam bentuk matrik atau vektor sebetulnya gitu ya. Jadi kenapa kita belajar matrik dan vektor? Karena datanya sangat banyak, kemudian disajikannya dalam bentuk matrik gitu. Nah, kenapa kenapa ada istilah matrik dan kenapa ada istilah vektor? Kalau matrik ukurannya bisa eh, tidak harus ukuran apa ya 1 kali n kali 1 enggak, tetapi dia berukuran m kali n. Tapi kalau vektor dia mesti vektor baris atau vektor kolom. Jadi kalau disejajarkan dengan matrik, vektor itu jatuhnya ini adalah matrik itu. Matrik itu susunan segi 4 siku-siku gitu ya. Yang isinya entry-nya itu adalah bilangan-bilangan di mana yang pertama nih yang kita ke kanan ini kita sebut dengan baris. Jadi A11, A12 dan seterusnya ke kanan. Ini hanya istilah aja disebut dengan baris. Kemudian kalau ke bawah kita sebut dengan kolom. Nah, kalau zaman saya, karena sering, bukan sering, kalau dulu ada koran, koran KR gitu ya kan, biasanya lanjutan di baris ke berapa, kolom ke berapa. Susahnya sekarang tidak ada ya di kehidupan sehari-hari yang menggunakan baris dan kolom. Jadi zaman saya ternyata lebih mudah ya. Baik, ini baris, ini matrik disajikan dengan entry seperti ini. Kemudian notasi matrik juga bisa dituliskan dengan huruf kapital. Kemudian di dalamnya adalah eh, dengan huruf eh, kecil ya. Yang indeksnya ini menunjukkan baris, I-nya menunjukkan baris, J-nya menunjukkan kolom. Yang ada di dalam kita sebut dengan elemen atau unsur. Itu matrik. Baik, ada yang mau didiskusikan? Ini hanya istilah aja ya. Karena matematik, statistik dekat dengan matematik, statistik juga bahasa gitu ya. Jadi Anda harus kenal dengan bahasanya sebetulnya gitu ya. Jadi kenal dengan lambang, kenal dengan makna. Ini ukuran di dalam matrik kita sebut dengan orde. Jadi kalau saya punya matrik A, ini ordenya adalah 3 kali 3. Barisnya 3, kolomnya 3. Jadi ini kita sebut dengan orde. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. 2 kali 2. Ini barisnya ada 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada 1, 4 kali 1. Yang ini barisnya cuma 1, kolomnya ada 3. Jadi 1 kali 3. Yang ini barisnya ada 2 baris, kolomnya ada 1, 2, 3. Jadi ukurannya adalah 2 kali 3. Itu terkait dengan ordomatrik. Ada yang mau didiskusikan dulu? Ini hanya nama-nama jenisnya, nanti mungkin
pada saat penggunaan rumus membuktikan nanti saya akan menyebut matrik persegi, matrik diagonal, itu sangat mungkin ya. Matrik identitas gitu tiba-tiba jadi saya sudah memperkenalkan memperkenalkan istilah-istilah yang mungkin nanti pada saat menjelaskan di statistik multivariat saya menyebut matrik segitiga, matrik persegi gitu, matrik baris, matrik kolom, matrik identitas. Gitu ya. Baik, ini sebetulnya bisa Anda baca sendiri ya eh, terkait dengan jenis-jenis matrik. Eh, saya sudah banyak bicara, capek juga, nggak begitu. Saya ingin feedback sebetulnya ya. Saya ingin feedback apa yang sudah Anda kenal terkait dengan matrik itu aja mungkin sehingga biar saya tidak terlalu awal ya menjelaskan terkait dengan matrik sebetulnya. Ada yang mau ditanyakan tentang matrik? Kalau tadi kan nama-nama matrik, gitu. Ada matrik identitas dan seterusnya jenisnya. Karena di samping ada matrik, ada operasi terkait dengan matrik. Nanti kita akan main-main di operasi matrik. Kita akan gunakan Excel, ya. Uh, Anda tidak perlu bagaimana caranya menghitung matrik, perkalian matrik secara manual, tetapi cukup dengan bantuan Excel kita bisa menggunakan matrik gitu, mengalihkan matrik ya. Kenapa saya ingin bermain di Excel? Karena sangat mungkin Anda akan menghitung secara manual gitu. Karena memang nanti dituntut manual, maka kalau dengan software program R, Anda harus inputkan datanya satu-satu. Kalau dengan Excel kan datanya sudah dalam bentuk matrik dan Anda berlatih untuk menuliskan dalam bentuk matrik. Saya kira itu ya, sebagai pengantar untuk di program R. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak akan membawa dengan program R ya. Terlalu berat mungkin yang saya akan menata di eh, statistiknya aja ya, di statistikanya aja akan bukan menata. Berdiskusi banyak di statistikanya, sedangkan alat bantunya nanti Bapak Ibu akan berusaha sendiri gitu ya. Alat bantu saya selama ini nanti Excel dan SPSS. Gitu ya. Baik, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Ini nanti operasi saya akan langsung dengan Excel ya sebetulnya ya. Kalau di sini agak susah saya menjelaskan nanti pada saat tatap muka aja ya. Ini operasi matriks saya kira mungkin. Ini yang sulit ya. Yang penting Anda tahu oh operasi matriks seperti itu nanti kita hitung dengan menggunakan Excel gitu ya. Ya. Kalau Anda sudah bisa saya kira nggak masalah. Baik, ini di operasi ada transpose juga, nanti akan digunakan juga dalam penurunan penurunan di rataan ya. Itu juga, ini juga sudah ada soal-soalnya, saya kira bisa dicermati, tapi tetap ini determinan segala macam, saya akan gunakan nanti Excel ya untuk mencari menghitung ini. Anda tidak perlu khawatir, saya tidak akan menguji Anda dengan hitunglah determinan. Ada software, yang penting Anda tahu maknanya, itu yang terpenting. Saya kira. Baik, Bapak Ibu, ini saya kira bisa dibaca ya. Juga ini hari ini sebetulnya saya ingin diskusi terkait dengan matrik aja, nilai eigen. Satu lagi adalah terkait dengan nilai eigen. Nilai eigen, apa itu nilai eigen? Nilai eigen itu uh, ini nilai eigen nanti Anda akan banyak apa digunakan pada saat Anda menggunakan analisis faktor, kemudian di fungsi determinan juga Anda banyak menggunakan uh, nilai eigen dan vektor eigen.
Apa itu nilai eigen? Apa itu vektor eigen? Sebetulnya nilai eigen itu adalah perbesaran gitu ya. Kalau kalau bahasa sederhananya nilai eigen itu perbesaran. Kemudian contoh aplikasinya apa? Contoh aplikasinya adalah kalau Bapak Ibu nonton televisi. Ah, sekarang aja sudah ada nih. Nonton televisi yang namanya orang-orang di televisi itu gambarnya itu sama persis dengan aslinya ya. Mereka kan di TV itu kan melakukan transformasi ya. Transformasi dari benda asli kemudian dimasukkan ke dalam TV jadi kecil ya. Itu hasil nilai eigen gitu ya, hasil nilai eigen. Jadi nilai eigen merupakan penge- skala ya, termasuk tadi ya transformasi. Istilah umumnya sebenarnya transformasi. Tapi karena aplikasinya sangat banyak, termasuk di sini, termasuk di statistik, maka istilah nilai eigen apa ya sederhananya? Nilai eigen itu sebetulnya ini nih. Nilai eigen itu sebetulnya adalah kalau saya punya matrik A, ini A dikurangi dengan lambda IN, ini ukurannya N kali N, kemudian ini adalah N kali N juga, maka bisa dilakukan pengurangan, kemudian kita cari determinannya, gitu. Ini sudah lambang determinannya. Determinannya sama dengan nol, maka eh, nilai-nilai yang memenuhi persamaan ini adalah kita sebut dengan nilai eigen, lambdanya, dan V-nya adalah vektor eigen. Solusinya adalah kita sebut dengan vektor eigen. Itu terkait dengan nilai eigen. Jadi solusi dari ini ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah determinan dari AN dikurangi lambda IN sama dengan nol. Sulit dipahami, jangan dilihat. Yang penting Bapak Ibu paham logika dasar dari tadi ya. Nilai eigen, vektor eigen merupakan transformasi gitu ya. Kalau dibayangkan, saya punya ini misalnya sederhananya gini aja. Saya punya ini persegi enggak ya? Katakanlah ini saya ingin saya saya punya persegi gitu. Saya ingin melakukan transformasi perbesaran, tetapi perilaku dari bayangannya sama dengan benda aslinya. Jadi kalau saya tarik gini, eh, harusnya ini vektor eigennya adalah yang sepanjang ini ya. Nah, yang ini nih tadi nih. Nah, ini, nah gini. Ini adalah vektor eigen. Bayangannya itu memiliki perilaku sama dengan benda aslinya gitu, ya. Tapi kalau saya tarik dari sini, bayangannya jadi persegi panjang. Benda aslinya kan tadi kan persegi. Enggak sesuai dengan aslinya ya. Jadi V-nya ini tadi yang memenuhi tadi itu adalah tadi vektor yang saya ambil dari sini ya. Ini vektor eigen. Nah, ini perbesarannya gini nih. Ini vektornya. Perbesarannya jadi berapa? Jadi dua kalinya. Jadi 3/4 kalinya gitu. Itu nilai eigennya, vektornya adalah yang panah tadi saya bawa. Itu vektor eigen dan nilai eigen. Logika sederhananya seperti itu ya. Jadi melakukan transformasi tetapi sifat dari data aslinya tidak berubah. Itu nilai eigen. Itu vektor eigen. Baik. Ada yang mau didiskusikan? Sudah hampir 50 menit saya bicara satu SKS ya. Hmm. Vektor eigennya kan tertentu ya. Jadi yang memenuhi ini maksud saya yang memenuhi ini kan tidak banyak ya. Yang memenuhi ini kan tidak banyak. Jadi eh, yang vektor eigennya itu kan faktornya aja yang menyebabkan dia akan membesar aja kan. Vektornya siapa? Vektornya ini loh kan gitu ya. Hasilnya mana? Hasil bayangannya yang ini ya. Perbesarannya berapa? Perbesarannya itu tadi nilai eigen.
Jadi vektornya mana? Ini vektornya yang panah ke atas ini, yang miring ini vektornya. Jangan yang diambil sini ya vektornya gitu. Bahasanya gitu kan. Kalau yang diambil vektornya yang ke kanan, itu bayangannya tidak sama dengan benda aslinya. Perilakunya tidak sama. Kenapa? Karena bayangannya jadi persegi panjang kan. Kita tidak menginginkan itu gitu. Jadi kalau TV tuh, kalau vektor yang kita gunakan bukan vektor eigen, maka posisinya gambar kita berbeda dengan foto kita berbeda dengan foto aslinya gitu ya. Itu kenapa? Karena nilai eigennya kacau itu sebenarnya. Vektor eigennya yang keliru ya. Sehingga nggak bisa dilihat itu berapa kalinya ya. Kalau kalau misalnya Anda masuk ke video gitu, bisa tahu ya, oh ini berapa? 1/100 ya, bisa 1/100 kalinya benda aslinya kan. Tetapi kan proporsional banget ya. Sudah. Jadi kalau ditanya 1/100 kalinya itu kan sama persis ya, proporsional gitu. Nggak jadi gambarnya gemuk, nggak jadi langsing, nggak begitu ya. Itu itu kalau sudah sampai salah gambarnya berarti itu tadi transformasinya keliru. Ya, transformasinya yang keliru. Vektor yang diambilnya keliru. Kita tidak menginginkan vektor yang diambil yang ini. Gitu. Yang kita inginkan adalah vektor yang diambil yang ini, yang bayangannya nanti eh, memiliki perilaku yang sama dengan benda aslinya. Perilaku itu dalam artian bentuknya ya, persegi ya tetap persegi gitu kan, berarti kan perilakunya sama kan gitu ya. Panjang sisinya kan sama semua. Kalau ukurannya jelas berbeda. Anda dimasukkan ke dalam TV gitu, masuk ke dalam gambar kemudian di TV kan ukurannya aja kan yang berbeda gitu. Dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi misalnya gitu ya. Kemudian ukuran tingginya dari 170 menjadi hanya berapa? 10 cm misalnya gitu kan. Karena memang TV-nya kecil misalnya gitu. Kan seperti itu ya. Jadi logika dasarnya nilai eigen dan vektor eigen sebenarnya adalah transformasi. Yang diinginkan apa? Yang diinginkan transformasinya itu adalah bahwa bayangannya itu memiliki perilaku sama dengan benda uh, aslinya. Itu transformasi yang di. Baik, berarti sudah kebayang ya kenapa saya akan menggunakan nilai eigen. Saya akan mengambil faktor yang tadinya 10, saya kompres menjadi 5 faktornya dengan catatan semua informasi masuk. Tidak ada informasi yang terbuang. Dari 10 faktor menjadi 5 faktor. Itu cara kerjanya kan seperti itu. Tidak boleh informasi, meskipun kita buang gitu, tidak boleh ada informasi yang terbuang. Itu kalau di kita ya, di statistika ya. Jadi nilai eigen ke sana. Kalau di teknik tadi kan bendanya kelihatan. Kenapa saya mengilustrasikan yang tadi gambar? Karena mudah dilogikakan ya. Transformasi di teknik itu kan sangat mudah dilogikakan. Kalau di statistik karena bicara data, bicara saya memiliki kalau di pengembangan instrumen saya menginginkan faktornya jangan banyak-banyak. Kenapa kalau faktornya banyak-banyak susah nyimpulkan. Faktornya ada 10. Kemudian kalau memenuhi 3, maknanya apa ya? Maka akan sangat baik. Siapa yang memenuhi ini loh memenuhi itu satu dua syaratnya 1, 2, 3, 4 sampai 10 kan susah ya orang ya. Lebih baik faktor itu kan sedikit, maka Anda kompres faktornya dari 10 menjadi 4 sehingga syaratnya apa? 1, 2, 3, 4 selesai kan? Syaratnya apa? 10 syarat, 10 faktor susah banget. Itu bermain di statistik itu seperti statistika itu seperti itu. Baik, kita sebagai pengantar ada lagi yang mau didiskusikan. Nanti tugas Bapak Ibu, tugas Anda adalah mencoba memahami matrik ya. Anda berkenalan dengan matrik. Matrik itu apa gitu untuk kita gunakan eh, minggu depan dalam membahas
rumus-rumus yang akan muncul di data dengan variabel yang banyak, variabel terikat yang banyak ya, bukan variabel bebas ya. Variabel terikatnya tadi yang Y-nya ya bersoalkan ya. Variabelnya yang banyak sehingga kita harus mau tidak mau bekerja dengan menggunakan matriks. Baik, ada yang mau didiskusikan? Minggu depan jadi kuliahnya Anda coba membawa laptop ya, sehingga nanti eh, kita coba eh, menghitung. Jadi kalau Anda sudah dan syaratnya memang salah satu syaratnya karena Anda juga di PEP, Anda harus mahir dengan menggunakan spreadsheet, salah satu spreadsheet Excel ya. Excel itu kan karena di Windows ya. Jadi sekarang itu eh, apa-apa apa-apa itu syaratnya bukan apa. Kalau menerima pegawai itu syaratnya adalah Anda harus mahir spreadsheet katanya gitu. Ya, bahasa mudahnya Excel gitu ya. Salah satu syaratnya adalah Anda harus bisa menggunakan Excel. Nanti kita akan bermain di Excel gitu. Yang tadi kita coba trik siapa tahu Anda kerja gitu. Ini sangat mudah. Kalau saya mau cari invest tadi ketemu dengan invest, ini eh, sudah ada investnya gitu. Ini adalah invest. Saya kalikan invest itu kalau saya kalikan matrik asal dengan matrik investnya hasilnya adalah I misalnya. Sorry, titik koma ya. M multi. Nah, nanti Anda coba coba eh, mencoba menggunakan Excel ya untuk bermain-main di matrik. Nanti dicoba-coba terkait dengan ini spreadsheet ya. Jadi menentukan invest, saya ingin menghitung determinan, determ gitu. Ini determinannya berapa ya? Tuh, ini adalah determinan. Yang ini adalah invest dari atas gitu. Yang ini adalah invest, cuman memang tampilannya seperti ini ya. Ini adalah matrik A. Kemudian ini adalah invest matrik A. Gitu. Ini adalah hasil kali dari tadi ya. A dikalikan dengan A bintang A invest. A bintang invest. Matrik A invest A. Ya, hasilnya adalah uh, matrik identitas. Misalnya gitu. Dan nanti kita coba main-main di sini dulu. Di matrik ya. Sehingga Anda bisa. Cuman sayangnya menentukan nilai eigen, vektor eigen tidak bisa karena nilai eigen vektor eigen tadi kan menyelesaikan sistem persamaan HN dikurangi lambda I sama dengan 0 ya. Hmm, di Excel belum ada fasilitasnya itu, jadi Anda harus dengan cara coba-coba ya. Ya, nanti Anda bisa cek di internet cara menentukan nilai eigen vektor eigen dengan menggunakan Excel itu juga sudah ada. Baik, saya akan berhenti di sini dulu. Jadi hari ini kita coba berkenalan dengan matrik, gitu ya. Untuk yang lainnya nanti mungkin saya akan berkenalannya di kelas tatap muka aja ya, karena terlalu banyak. Ini ada 21 orang. Saya sudah berkenalan 9 orang karena pagi ikut mata kuliah eh, teori klasik gitu ya. Yang lainnya coba kita langsung bertemu aja kalian. Baik, ada yang mau didiskusikan? Buku sudah saya Nilai, berikan. Ya, nilai silakan. Iken, Prof. Ini mumpung Oh, masih awal nih.
Jadi ketika nilai eigen itu adalah sebuah apa tadi ya, kompresi dari faktor tadi. Ketika dari 10 dikompresi jadi 3, itu sudah bisa mengeneralisasi yang 10 ya, Prof. Atau mungkin saya masih belum sampai ke situ. Iya, nilai eigen adalah salah satu langkah yang akan digunakan dalam rangka mengkompres. Salah satu langkah. Langkah yang lainnya banyak. Langkah yang lainnya banyak. Harus ada asumsi yang harus dipenuhi. Kalau ini kan kasarannya begitu ya. Kita akan mengkompres variabel dengan bantuan nilai eigen. Tapi tidak murni langsung nilai eigen, enggak. Nilai eigen yang akan diaplikasikan di statistika. Gitu. Apakah memang nanti bisa dijamin yang 10 faktor itu bisa diwakili dengan yang 3? Kita lihat dulu. Sama dengan tadi yang structural equation modeling. Caranya gimana? Caranya adalah dari 3 ini kita susun dari sistem persamaan linear variabel dari yang 10 gitu ya. Kita kan wakilkan dengan 3 ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian saya mulai dari X. X itu dinyatakan dari A sampai G tadi mungkin kombinasinya apa. Kemudian wakilnya itu kan X, Y, Z ya. Y itu dari tadi siapa aja. Kemudian si Z siapa aja. Dari 10 kan ter, ter- terbagi jadi 3 ya. Ada yang ke X, ada yang ke Y, ada yang ke Z gitu kan. Syaratnya apa? Syaratnya kan ini nggak boleh saling. Ada yang boleh, ada yang nggak. Kita lihat yang boleh itu yang mana, analisis faktor, atau yang masih bisa di atas. Jadi misalnya yang si X adalah A plus B plus C. Yang Y, A plus B plus C. D, E, F gitu ya. Yang ini sisanya kan berarti sudah terwakili tuh A, B, C, D, E, F, G, H sampai G itu ke dalam 3 faktor tadi kan. Terus pertanyaannya, informasinya jadi hilang nggak ya? Nah, itu ada pengecekannya lagi kan. Kalau informasinya hilang, berarti nggak bisa jadi 3 faktor. Hmm. Nah, itu sebabnya ada eksplorasi, ada konfirmasi. Anda mau konfirmasi saya kunci jadi 3, ataukah kita lacak lagi dari 10 dieksplorasi ada berapa ya? Kan gitu ya. Contohnya apa? Pada saat Anda menentukan, ini kan semuanya pernah mengembangkan instrumen ya. Betul ya, mengembangkan instrumen ya. Misalnya, saya akan mendefinisikan resiliensi. Eh, Ahli A mengatakan resiliensi itu ada 10 aspek. Ahlinya B, jangan kebanyakan 10 ya. Ahlinya A ada 5 aspek. Ahlinya B ada 3 aspek. Ahlinya C ada 4 aspek. Anda mau ambil aspek yang mana? Yang tadi 5, 4, 3. Kemudian Anda ngecek ternyata ada yang tidak saling beririsan. Sehingga Anda putuskan saya ambil semua aspeknya dari ketiga ahli ini. Kan gitu ya. Tapi biasanya kalau membimbing mahasiswa S1 yang diambil irisannya kan. Definisi operasional dari resiliensi. Dari ahli A ada 5, ahli B ada 4, ahli C ada 3. Kemudian disintesalah. Anda minta mahasiswa, Anda coba disintesa. Akhirnya ketemulah, ngambilnya yang 4 aja deh. Kalau 3 terlalu kecil, kalau yang 5 kebesaran. Itu bukan alasan akademik ya. Misalnya begitu. Sehingga kan aspeknya jadi ada 4 gitu. Tapi Anda melihatnya nggak gitu. Yang 5 ini berbeda loh dengan yang ada di 4 tadi. Kemudian yang 4 sudah ada di 3. Dianalisa lagi yang 4 dan 5. Kalau digabung ternyata jadi, bukan digabung. Kalau diuraikan, itu tuh ternyata ada 10 tuh. Bukan 10, jadi 9 ya tadi ya. Atau jadi 8 lah. Aspeknya itu jadi ada 8. Apa iya benar? Mau jadi 8 ya?
Anda dalam rangka mendefinisikan definisi operasional, itu melakukan eksplorasi faktor analisis. Gitu. Jadi di PEP untuk menyusun instrumen dengan cara melakukan mendefinisikan operasional itu aja dengan bantuan statistik. Baru definisi ya. Kan selama ini enggak kan? Anda merumuskan definisi kan enggak kan? Pokoknya yang penting Dengan meneruskan. logika kok. Ya itu dia. Didukung sama siapa? Orang lain nggak ada. Nah, salah satu cara kenapa orang lain mau berani mempublikasikan resiliensi itu 4 faktor, resiliensi itu 5 faktor, karena dia sudah melakukan penelitian dan diuji dengan statistik keluarnya 4 faktor. Jadi kalau Anda mau menulis sesuatu, baru definisi operasional, lakukan analisis faktor. Oh, jadi selama ini kita masih masih tabrak sana tabrak sini, ya gitu deh gitu. Menyusun instrumen gitu. Kenapa kalau di S1 boleh begitu? Karena di S1 kan berlatih ya. Anda kan membimbing mahasiswa S1 kan dalam rangka melatih ya. Jadi kan tidak dituntut yang tinggi kan gitu ya. Tetapi Anda karena di PEP, maka dalam menyusun instrumen untuk sampai tadi membutuhkan itu tadi. Saya terlalu jauh menjelaskan, padahal tadi pertanyaannya tadi nilai Eigen ya. Mengkompres tadi ya. Baik. Mudah-mudahan nanti kita tambah ke Terima depan kasih. tambah banyak ya, banyak diskusi lagi. Baik, terima kasih gitu ya. Jadi nilai Eigen itu hanya alat bantu, salah satu langkah yang harus dilakukan, salah satu langkah atau apa ya, aplikasi nilai Eigen di dalam statistika adalah tadi mengkompres ya. Kenapa? Karena tadi eh, kita akan mengecilkan atau memperbesar tergantung ya. Kalau memang faktor tadi kan me- me- meringkas ya, jangan terlalu besar deh, kecil aja gitu. Tetapi tidak menghilangkan informasi penting yang ada di sana. Itu logika logika sederhananya seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Mohon Bu, izin, Prof. maaf, Ya, silahkan siapa Silakan. dulu ya. Ya, Bapak dulu silakan, Pak. saya hanya ingin mengkonfirmasikan kembali pemahaman saya tentang makna multivariate statistic analysis dengan menggunakan eh, contoh kasus seperti ini. Misalnya perbedaan motivasi belajar ditinjau dari kesejahteraan keluarga, eh, gender, dan jarak tempat tinggal. Apakah kasus seperti ini yang bisa dijadikan multivariate statistik analisis atau gimana, Bro? Terima kasih. Eh, eh, Mudah-mudahan saya menangkap apa tidak salah ya ini tadi putus-putus. Tadi judulnya adalah apa tadi? Mohon maaf. Tadi Pengaruh perbedaan motivasi belajar ditinjau dari kesejahteraan keluarga, perbedaan motivasi belajar. ditinjau dari Oke. kesejahteraan keluarga, gender, dan jarak tempat tinggal mahasiswa. Oke, jadi harapannya itu nanti motivasi Y sama dengan segala macam tadi ya. Itu ya, ya nanti statistik yang Anda gunakan betul ya. Jadi motivasi itu sama dengan gitu. Berarti Hmm. regresi linear berganda ya. Ya, ada variabel X1 itu kesejahteraan keluarga, gender, dan jarak tempat tinggal mahasiswa. Oke, ya. Nanti dicoba itu gender itu kan kategori ya, Pak ya. Oh ya, Itu berarti kan dummy variabel, ya kan? Kan nggak mungkin kan gender itu kan paling 1 0 kan jatuhnya nanti ya, Pak ya. iya, Kalau di data regresi, itu nanti dicoba dicek lagi persamaan garisnya. Apa iya ya, Bapak memasukkan 1 0 terus nanti hasilnya itu kan datanya jenisnya kategori. Kemudian kalau mau dipisah, nah keluar itu Pak ada 2 garis. Kalau memang mau dipisah.
itu dulu yang dipahami. Tapi kalau digabung sebetulnya, kalaupun regresi linear berganda dengan menggunakan dummy variabel. Dummy atau variabel boneka itu bahasa Indonesianya. Kenapa? Karena ada satu jenis data yang berjenis kategori. Kalau saya memandangnya seperti itu. Terima kasih, Prof. Baik, gitu. Tadi yang mau bertanya lagi? Ya, mohon izin, Prof. Saya pernah membaca dan belajar sedikit-sedikit tentang EVA dan CFA, explanatory factor analysis dan Konfirmator. konfirmatori ya. Itu apakah termasuk multivariat yang untuk pengembangan instrumen ya, Prof? Ya? Iya, betul. Tadi eh, yang tadi ya, logika yang tadi ya. Yang sama ya, yang dari variabel yang banyak tadi, kemudian dikompres Hmm. dari aspek yang banyak, mungkin dieksplorasi, ataukah Hmm. dikonfirmasi. Cuman mungkin kemarin itu saat saya belajar ada beberapa yang saya stuck untuk mempelajarinya itu ketika menentukan mana yang masuknya satu kelompok sama begitu. Prof mungkin nanti jika sudah pertemuan begitu ya Prof ya bisa berdiskusi lebih eh, banyak lagi. Ya, betul. Nanti kita coba diskusikan. Karena Anda PIP biasanya yang digunakan konfirmatory faktor analisis dan eksplorasi faktor analisis ya, CFA atau EFA ya. Ya, sangat betul. Terima kasih. Baik, gitu. Ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau tidak, ya. Ya, transformasi itu eh, gampangannya memang kita nggak bisa bikin transformasi sembarangan ya, Pak ya. Karena kan tadi untuk mengubah data yang tidak normal menjadi normal, umumnya kita menggunakan transformasi yang sudah teruji ya. Kita kan nggak nggak bisa membuat transformasi sendiri ya, karena kita belum ahli di sana ya. Jadi biasanya kalau eh, bentuk dari apa histogramnya ke kiri, condong ke kanan atau seperti apa, itu kan sudah ada default dari transformasinya ya, sehingga boleh digunakan. Tetapi tetap menggunakan itu ya, menggunakan transformasi yang sudah tersedia. Kenapa? Karena sangat mungkin transformasi yang kita gunakan sifatnya tidak mempertahankan perilaku dari datanya. Yang kita inginkan itu adalah transformasi yang sifatnya tidak mengubah, tidak mengubah dari benda aslinya. Contoh transformasi yang tidak mengubah benda aslinya tadi ya pencerminan gitu kalau Anda belajar di SMA berbagai macam transformasi. Pencerminan, kemudian rotasi, diputar gitu kan. Itu tidak mengubah perilaku data. Nah, kenapa saya tidak menyarankan Anda membuat transformasi sendiri? Karena untuk melakukan pengujian kita sudah melakukan transformasi apakah perilaku datanya sama dengan data yang awal, butuh butuh effort ya, butuh usaha ya. Jadi akan sangat baik kalau transformasi gunakan buku sumber, gunakan transformasi yang sudah teruji. Saya kira itu ya. Jangan buat transformasi sendiri. Kalau menggunakan nilai eigen ya dicek di sumbernya seperti apa tadi ya. Sehingga yang dimaksud tidak sembarangan transformasi gitu. Itu mungkin ya saran saya ya. Baik, gitu aja kali ya. Jadi eh, saya bercerita seolah-olah transformasi mudah karena saya kalau lupakan dengan gambar gitu ya. Padahal kalau berkaitan dengan data, kita menguji benda
bayangannya sesuai dengan benda aslinya kan eh, tidak semudah yang kita bayangkan, betul nggak? Kalau saya mengilustrasikan gambar karena kelihatan ya bentuk fisiknya, betul nggak? Tadi saya mencoba membayangkan apa? Tadi TV ya, televisi gitu, gambar di televisi itu adalah hasil transformasi. Ah, buat apa saya memberi contoh yang ada gambarnya? Biar bisa langsung imajinasi kita melihat, oh ternyata betul bayangannya itu perilakunya atau apa ya, seni itu sama benda aslinya. Tapi kalau data, kita reduksi datanya itu sama nggak ya dengan eh, data aslinya kan berupa angka-angka semua ya, nggak bisa kelihatan yang dimaksud dengan sama itu perilakunya kan tidak semudah itu gitu kalau di data gitu. Itu aja sih sebenarnya. eh, Kalau tadi saya memberikan gambaran karena biasanya orang sangat mudah membayangkan dengan gambar. Itu aja mungkin ya. Mohon maaf kalau saya memberikan ilustrasinya dengan gambar, kemudian kalau digeser dengan data agak agak apa? Ya perlu kehati-hatian gitu saya kira. Itu baik. Ada lagi yang mau didiskusikan? Eh, Kalau tidak, Bapak Ibu bukunya sudah saya kirim. Silahkan dibaca terkait dengan matrik gitu ya. Jadi di bab di awal itu pengenalan matrik. Anda boleh bereksperimen menjumlahkan apapun dengan Excel. Gimana sih caranya apa maknanya? Oh, jumlahan itu sebetulnya yang sealamat ya. Baris pertama dengan di kolom pertama dijumlahkan yang seletak kalau istilah di matematik. Nah, Bapak Ibu nanti sehingga punya bayangan matriknya kalau dijumlahkan itu apa sih yang dijumlahkan gitu, posisi-posisi mana yang dijumlahkan. Kemudian kalau dikalikan apanya yang berubah gitu ya. Ternyata kalau dikalikan kenapa ordonya bisa berubah ya pokoknya begitu deh. Gitu ya. Tetapi dicoba di eh, perkalian betul nggak ya kalau data seperti dikalikan itu bisa berubah gitu data si ordonya. Itu aja sih mungkin ya. Jadi Bapak Ibu tidak harus menghitung secara manual enggak, paling enggak ada bantuan apa software yang bisa membantu lebih mudah memahamkan tentang operasi matrik. Itu mungkin ya Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di pertemuan pertama. Untuk presensi nanti saya inputkan, saya terkadang sering lupa kalau daring itu. Harusnya di awal saya bukakan si akad, kemudian Bapak Ibu inputkan. Ini ada 22, 23 ya, berarti hadir semua ya eh, untuk kuliah ini. Baik, kalau tidak ada, Izin Prof, ya eh, mungkin ada beberapa teman yang mungkin cuma sit in. Eh, ada teman kami, Salman, beliau mahasiswa by research. oke. Yeah, maybe Salman can talk with Baik, Professor. Thank you. hadir di sini. Ada beliau mahasiswa asing, Prof. Yes. Oke, Salman. Yeah, Prof. I'm Salman. I'm from Pakistan, Mhm. and previously I've studied business administration as my master's degree, and in bachelor's I've studied business administration as well as bachelor of education. Do you understand what I talk about the statistic? And so I think I understood the very last part of your lecture, as Mhm. you already spoke in Bahasa Indonesia and I not understand Bahasa Indonesia very well. And still I'm trying to learn Bahasa Indonesia, but I can manage with the help of materials, the books you have just provided. So hopefully I can learn from them. Oke. Yeah. And I'm taking my PhD by research. So I was advised by my professor, Prof. Harry, to take some courses from you and from Prof. Shamsul. Mhm. Okay, it's all right. But
I always use Indonesia, bahasa Indonesia. It's Yeah. okay. Yeah, it's Okay, okay. okay, thank you. Yeah, welcome. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Terima kasih, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya Bapak Ibu.